Oke, selamat datang dengan saya Ahmad Farurosi di Lakone Media. Ini adalah konten pertama saya ya, bahas mengenai analisa saham. Bahas mengenai analisa saham di mana perjalanan IPO Bukalapak di Bursa Indonesia. Kita ketahui ya, Bukalapak di sini adalah iklannya sangat banyak pas IPO. Kemudian dia ngirimin email ke investor-investor sampai dia show on di YouTube terkait dengan IPO-nya. Nah, untuk itu saya juga ikut show on ya di sini bahas mengenai perjalanan IPO Bukalapak di Bursa Indonesia. Oke, next. Di sini ada disclaimer on ya. Jadi konten ini bukan ajakan jual atau beli, hanya sekedar analisa pribadi dari pembuat konten. Resiko investasi sepenuhnya tanggung jawab investor itu sendiri. Bisa dipahami ya, di sini ada disclaimer on. Lanjut. Tanggal-tanggal penting. Di sini masa penawaran awal tanggal 9 sampai 19 Juli, tanggal efektif itu 26 Juli 2021. Jadi di tanggal-tanggal ini penawaran di mana-manain ya, di email, kemudian di daily newsnya Sekuritas, sampai di YouTube dia sangat ditawarin ya untuk menarik investor. Kemudian masa penawaran umum perdana, nah ini bisa kita beli di tanggal 28 Juli sampai 30 Juli 2021. Penjatahan tanggal 3 Agustus, kemudian tanggal distribusi sampai tanggal pengembalian uang itu tanggal 5 Agustus 2021. Jadi teman-teman ketika beli saham 10 nih, dapat jatah cuma 3. Nah, nanti sisa dananya tersebut akan dikembalikan di 5 Agustus 2021. Kemudian melantai atau bisa ditransaksikan di pasar reguler maupun ICO di 6 Agustus 2021. Di mana harga IPO-nya dia di 850 per lembar saham. Dengan total adalah 25,7 miliar saham. Nah, dari dana penjualan saham ini akan mendapatkan dana bersih kurang lebih 21,2 triliun rupiah. Ini dana yang akan didapat dari pihak Bukalapak. Ini sangat gede ya dananya. Hampir mirip sama anggaran tahunan kementerian ya, 21,2 triliun. Oke, lanjut penggunaan dana. Di sini penggunaan dana sekitar 66% itu digunakan untuk modal kerja seperti gaji karyawan, beli equipment perusahaan, iklan dan lain sebagainya. Itu 66%-nya dipakai buat itu. Kemudian sisanya ini dipakai buat modal kerja entitas anak atau anak perusahaan ya. Di sini 15% untuk PT Buka Mitra Indonesia atau PMI, kemudian 15% untuk PT Buka Usaha Indonesia, 1% buat PT Investasi Bersama, 1% buat Buka Pengadaan Indonesia, 1% buat Bukalapak PTE Ltd, kemudian 1% di 5Jack. Ini anak-anak perusahaannya dari Bukalapak ya. Rata-rata ada bukanya ya, ada buka pengadaan, buka investasi, semua berbau buka. Kemudian 1% ini 5Jack ya, ini saya yakin juga afiliasi dari Bukalapak. Selanjutnya pemegang saham sebelum IPO. Nah, sebelum ditawarkan ke publik, di sini ada pemegang saham, ada 500 durian ya. Ini penjual durian kayaknya nih. Penjual durian juga ikut investasi di Bukalapak. Dan ini ya Ahmad Syaki Saifuddin, dia cuma pegang di sini 5,76%. Nah,
seperti yang kita ketahui ya, digadang-gadang sebagai pendiri Bukalapak ya Ahmad Syakir. Ternyata sekarang dia cuma memiliki kekuasaan 5,76%. Kemudian ada Adi, kemudian API dari Hong Kong Investment dia 17,4% dan lain sebagainya. Banyak banget ya di sini yang pegang saham. Nah, ini paling gede di sini adalah PT Kreatif Media Karya, dia pegang 31,9%. Ini adalah pengendali dari Bukalapak untuk saat ini. Dia dari anak perusahaannya MTech kalau nggak salah dia. Lanjutnya pegang saham banyak 55 pun dia ada pemegang saham lainnya. Wah, jadi banyak banget ya. Jadi di sini negatifnya ketika si pemegang saham itu banyak, dia akan susah dalam mengambil kebijakan. Dalam artian di sini kepentingannya jadi banyak ya. Si A pengennya begini, si B pengennya begini, si C pengennya begini. Jadi sangat susah dalam mengambil kebijakan. Otomatis ketika dia menyangkut dari perusahaan itu akan dipersulit ketika kepentingannya enggak sama. Nah, seperti itulah. Seperti teman-teman yang tahu lah. Oke, lanjut. Pemegang saham setelah IPO dia dijual ke masyarakat 25%. Seperempatnya ya. Si Bukalapak itu menjual sahamnya ke publik atau ke masyarakat. Sehingga kepemilikan saham terdahulu akan tergerus sebesar 25%. Oke. Jadi si Ahmad Syakir tadi 5, sekian persen, tergerus 25% ya nanti sekitar 4 sekian persen. Oke, dari segi laporan keuangan ya, ini saya kaget ya. Ternyata laporan keuangan Bukalapak itu dia rugi bertahun-tahun. 2018 dia rugi minus 2M, 2019 minus 2M, 2020 minus 1,8M. Tanggal 2020 sampai Maret ya, ini buat pembanding antara 2020 sama 2021. Jadi dia pakai data buat sampai Maret doang ya, minus 397, kemudian minus 327%. Jadi tiap tahun minus ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa minus tapi masih bisa beroperasi perusahaannya? Nah seperti yang tadi kita lihat, jadi investornya itu sangat banyak. Nah, dana-dana dari investor itu masuk, dia buat iklan, buat promo, buat diskon, sampai buat gaji perusahaan. Jadi uangnya sebagian besar dari situ. Sedangkan untuk pendapatannya dia belum cukup, belum menutup untuk pengoperasiannya. Makanya nih 2021 investornya sedikit kayaknya. Sedikit, makanya dia IPO buat ngeruk dana dari masyarakat. Dana dari masyarakat dapat nih 21 triliunan sekian, dia pakai buat modal kerja di 2021, ya 2022 bisa jadi 2023. Ntar dana habis lagi, jual lagi, yang tadinya 25% bisa jadi 50%, bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu ya nanti kedepannya seperti apa ya. Mungkin kalau lihat dari laporan keuangan bakalan arahnya ke situ ya. Itu hanya pendapat pribadi dari saya ya. Selanjutnya pergerakan saham ya. Di sini pergerakan sahamnya ini dimulai tanggal 6 Agustus. Ini hari Jumat, Sabtu Minggu bursa libur, tanggal 9, 10, 12, 13. Dimana tanggal 10 seharusnya libur, digeser ya, digeser di hari tanggal 11 ya, aturan pemerintah. Nah, di hari pertama, dia naik tinggi atau naik arah, auto reject atas. Auto reject atas di sini adalah ketentuan atau aturan yang di Bursa Efek Indonesia, di mana IPO, ketika awal IPO maksimum adalah 25%. Karena aturannya ada bidnya,
dia maksimum 25%, dia cuma dapat 24,71%. Karena untuk naik 1 bit lagi dia bakalan lebih dari 25%. Oke, naik. Hari kedua dia juga pagi auto reject atas, pas siang nih, pas siang dia mulai diguyur, turun tapi masih positif ya. Di sini masih positif 4%. Hari ketiga di ARB auto reject bawah. Nah, untuk aturan di bursa untuk auto reject bawah itu dibatasi maksimum minus 7%. Jadi nggak bakalan turun sampai lebih dari minus 7. Kemudian lanjut ARB lagi hari kedua, tapi di sini ada perlawanan sedikit tapi nggak kuat. Dan hari ke berapa nih? 5. Dia mulai ada perlawanan, dia sideways, tapi masih ditutup dengan minus 1,04%. Nah, ini dibalik pergerakan saham. Yang tadi auto reject atas, kemudian ARB ini ada dibalik transaksinya. Dimana tanggal 6 ini adalah yang membuat arah. Itu adalah sebagian besar dilakukan oleh emiten di KZ. KZ itu di sini kode sekuritas ya. KZ itu apa ya? KZ itu CLSA Sekuritas. Nah, ini CLSA Sekuritas Indonesia, dia beli di 946,726 lot ya. Beli di harga ARA atau 1060. Dari 850 naik langsung ke 1060 dia dibeli nih. Kemudian TP dia juga beli, ZP dia juga beli. Kemudian ini yang jualan atau yang untung nih, kita tahu bahwa DP dia jualan 1,1 juta lot. Dimana DP itu adalah kode saham untuk DBS Vickers Sekuritas Indonesia. DBS Vickers, kemudian CS di sini adalah Credit Suisse ya, Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Kemudian YU ini adalah CGS SIM Sekuritas Indonesia. Ini yang diuntungkan di hari pertama. Kemudian diuntungkan di hari kedua di sini adalah CG Citigroup ya. Citigroup, kemudian RF itu Buana Capital, YU adalah SIM Sekuritas. Ini juga untung nih. Jadi yang paling diuntungkan adalah ini nih di hari kedua. Kemudian hari ketiga dia MG jualan. Nah, dimana di section pertama itu dia MG nabung. Saya lihat di transaksinya adalah MG nabung buat biar arah lagi tuh harganya. Cuman pas di tengah jalan itu diguyur oleh Citigroup. Diguyur oleh CS. CS di sini adalah Credit Suisse, diguyur oleh Credit Suisse, dananya masih mikir-mikir, udah dia juga ikutan jualan di hari ke-3. Ya jualan, CP jualan, kemudian yang nambung di sini adalah AK paling banyak nambung ya. Di sini hari kedua dia beli 2 juta, kemudian hari ketiga dia beli 900. AK di sini adalah UBS ya. UBS Sekuritas Indonesia. Kemudian tanggal 12 Agustus di mana dia masih ARB. Yang jualan lagi adalah Citigroup. Ini jualan banyak 4 juta sekian ya. Dia yang paling bikin ARB itu adalah sebenarnya ini Citigroup. Kemudian hari ke-5 di sini mulai ada perlawanan, jadi harganya nggak terlalu turun banget ya, tapi masih minus 1 sekian persen. Ditambung oleh YP itu Mira Aset. CS di sini adalah Credit Suisse, kemudian MG itu di sini Semesta Indovest ya. Ya, yang sering main di saham gorengan adalah biasanya si MG ini, di balik MG itu ya. Orangnya kita nggak tahu ya siapanya. Cuman dia kendaraannya pakainya si MG ini. Kemudian si CG dia udah mulai buyback ya. Beli lagi
dia beli banyak 3 juta sekian. Nah, pelaku yang nurun harga di sini adalah kita bisa tahu bahwa si CG atau dibalik dari Citigroup. Citigroup ini dia yang pelaku nurunin harga di emiten Bukalapak. Kemudian untuk para yang sangkuters atau yang nyangkut dibeli di harga 1.300, 1.000 sekian lah. Saya aja juga kasihan di situ yang beli di angka itu. Dia nyangkut juga lumayan banyak. Kita berharap si pihak dibalik AK di sini adalah UBS Sekuritas, dia pegang di angka harga 1089. Jadi teman-teman yang harganya di bawah ini masih lega ya, dalam artian masih ada kesempatan buat kita hold sampai benar-benar untung baru kita jual. Dia pegang sekitar 5 juta lot. Nah, cukup banyak ya si AK ini. Nah, kita harap ini dia pegang di angka sini. Ya, mungkin pasti orang mau keuntungan kan, apalagi sekelas pemain besar. Nggak mungkin dia pengen rugi itu. Cuman kita nggak tahu ada motif apa di balik itu dia koleksi si saham tersebut. Oke. Pengalaman saya ya. Jadi saya ada 2 sekuritas yang saya pakai. Di sini ada Mandiri Sekuritas sama Indo Primer. Nah, dari Mandiri Sekuritas sama Indo Primer itu dana paling banyak yang saya siapin itu ada di Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas saya ngorder banyak. Sama di Indo Premier ya. Indo Premier itu dia cuma sedikit, dananya sedikit lah ya, sisa-sisa yang belum kepake udah masukin di situ. Untuk di Mandiri Sekuritas itu saya order banyak, pas penjatahan saya cek, nggak dapat sama sekali. Jadi saya di itu penjatahan cuma dapat 0 lot saham. Nah, ini sangat agak kecewa ya di sini ya. Saya nggak boleh masuk di Mandiri. Kemudian di Indo Primer saya dapat kurang lebih ya 25% dari dana yang saya masukin. Sisanya dikembalikan di tanggal 5 Agustus. Oke, setelah saya selidiki ternyata dari pihak Bukalapak itu dia nggak boleh ngorder dari 2 sekuritas atas nama yang sama. Jadi pasti dia akan dikorbanin satu. Nah, gambarannya di sini yang kena korbannya adalah si Mandiri ini nih. Yang dananya saya siapin malah nggak dapat sama sekali. Yang dapat kecil dari Indo Primer. Di sini hari pertama saya tahan karena ganjalannya atau grafiknya nggak goyang ya, mana euforia orang masih tinggi banget. Kemudian masuk hari kedua, seksi pertama masih saya pantau nih di sini. Jadi saya masih hold di hari kedua ini, hari hold. Kemudian siang-siang saya lihat udah turun, harga udah turun, wah ngeri ini. Dimana saya lihat laporan keuangannya jelek. Wah, ini saya harus jual. Udah, saya jual semuanya jebret di grafik sekitar ini. Jadi saya jual di angka 1250. Nah, lumayan ya, alhamdulillah dapat kurang lebih ya 35-40%. Cuman dananya kecil ya, karena saya masuknya juga kecil. Kemudian turun terus ARB. Lah di sini mau mulai naik nih. Pas sudah naik, saya wanti-wanti, saya ingin masuk, saya mau masuk di sini. Ternyata dia turunnya terjual banget. Udah, yang tadinya saya order di harga bawah, langsung saya ambil lagi, saya tarik lagi karena agak risiko ya di situ. Ketika harganya udah terlalu curam atau diguyur sama yang punya duit banyak, kita harus lepas.
lepas, ini saya jadinya nggak jadi masuk, masih berisiko. Nah, di sini hari terakhir tanggal 13 Agustus mulai ada perlawanan naik, tapi ditutup dengan minus 0,04% ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Jadi ini adalah konten pertama saya mengenai analisa saham. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya konsisten buat bikin konten-konten saham berikutnya yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Sambil edukasi kita belajar bersama-sama. Jika konten ini bermanfaat, minta tolong untuk bantu di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.